Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep daya sama pesawat sederhana. Di sini akan Ibu jelaskan dulu apa itu daya. Daya itu diartikan sebagai laju dalam suatu usaha. Jadi kalau kita melakukan usaha itu, seberapa laju itu kecepatan, seberapa banyak kecepatan yang dilakukan dalam kita melakukan usaha itu, berapa kecepatannya. Nah, itu disebut dengan daya, ya. Nah, daya itu satuannya adalah joule, ya, atau second. Jadi J, ya. Nih, jadi satuan dari daya itu joule belakangnya. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari nih, ya, dalam satuannya itu kita suka dikenal dengan istilah watt. Nah, ya, kalau lampu, ya, berapa watt? 20 watt. Watt itu adalah dayanya, ya, daya dari si lampunya. Nah, itu adalah daya nih, ya. Daya, jadi daya itu merupakan usaha yang dilakukan setiap satuan waktu. Jadi berapa sih usaha yang dilakukan dalam setiap satuan waktu? Jadi dalam setiap satuan waktu itu berapa usahanya? Itu disebut dengan daya. Nah, daya itu rumusnya itu F sama dengan W dibagi T, ya. Jadi P itu adalah daya, satuannya adalah watt atau W. Kalau dicari W-nya berapa usahanya, ya, joule-nya usahanya berapa, berarti P dikali T. Ini ya. Terus kalau ditanyakannya T-nya berapa waktunya, berarti W dibagi F, ya. W-nya itu usaha, T-nya itu adalah waktunya. Nah, itu. Atau bisa juga kalau nanti di soalnya itu ditanyakan dayanya berapa. Di sini kan ini rumusnya itu W dibagi T. Bisa juga F dibagi V. Nah, F-nya itu adalah gayanya, V-nya itu adalah kecepatannya. Nanti kalau di soalnya F-nya belum ketemu, tapi ada M, ada A. Nah, ya, M itu masanya. Kalau A itu adalah percepatannya. Nah, itu, ya. Jadi kalian bisa cari dulu masanya berapa, percepatannya berapa, ya. Itu rumus dayanya. Sekarang kita ke contoh soal dari dayanya, ya. Nah, di sini ada contoh soal daya. Andi melakukan usaha mengangkat karung beras sebesar 250 joule dalam waktu 125 second. Besar daya Andi adalah, nah, di sini kita yang ditanyakan adalah besar daya, berarti dayanya. Daya itu lambangnya apa? Lambangnya adalah P. Nah, seperti biasa, kalian pertama kali tulis dulu diketahuinya berapa diknya. Di sini ada dia mengangkat karung beras sebesar 250 joule. Nah, joule ini dia satuan dari bebannya atau usahanya, W. Nah, jadi 250 joule dalam waktu 125 second. Nah, ini second dan waktu, berarti ada waktu. Waktu itu adalah T, 125. Yang ditanyakannya apa tadi? Dayanya, berarti P-nya. Lambang daya itu adalah P. Nah, P-nya berapa? Berarti P sama dengan W dibagi T. Nah, ya, W itu ini, W-nya berapa? 250, tulis 50. T-nya berapa? 125. 150 bagi 125 sama dengan isinya adalah 2 watt. Nah, itu adalah contoh soal dari dayanya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pesawat sederhana. Nah, apa itu pesawat sederhana? Kita baca di LKS-nya. Pesawat sederhana adalah alat yang dapat digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan tanpa memperkecil usaha. Jadi manusia itu kan kalau bekerja dia akan menghasilkan sebuah usaha, ya. Kemarin usaha itu apa? Usaha itu adalah jika
ada gaya yang bekerja pada benda, lalu si benda itu dia berpindah tempat, nah itu disebut dengan usaha. Nah, dalam melakukan usaha itu ada yang membantu supaya pekerjaan itu mudah. Nah, itu dengan menggunakan namanya pesawat sederhana, sebuah alat yang dapat membantu atau mempermudah pekerjaan tanpa memperkecil suatu usaha. Nah, itu disebut dengan pesawat sederhana. Contohnya apa? Dalam kesehariannya, contohnya di sini yang pertama, seorang ibu rumah tangga menimba air dalam sumur menggunakan bantuan katrol. Nah ya, jadi kalau kita ngangkat sumur kan suka ada alatnya ya. Nah si katrol itu, nah itu katrol namanya. Nah si katrol itu dia membantu manusia untuk mengangkat sebuah air di sumur. Terus ada lagi, buruh angkut menggunakan bidang miring untuk menaikkan barang ke atas truk. Contohnya kita mau menaikkan sebuah barang ke atas truk, kalau kita angkat langsung pakai tangan kan itu lama. Nah, contohnya pakai papan biar mudah. Nah, itu si papan itu masuknya ke pesawat sederhana ya. Ada lagi pelayan restoran membuka botol minuman dengan menggunakan pembuka botol. Nah, ya, supaya mudah buka botol pakai yang alat pembuka botol. Nah, pembuka botol itu dia masuk ke pesawat sederhana. Nah, di tuas itu ada banyak macamnya. Yang pertama ada tuas atau pengungkit. Dua, nanti ada katrol. Terus ada lagi bidang miring, ya. Terus ada lagi roda berporos atau roda bergandar. Nah, di sini kita belajar tentang tuas dulu atau pengungkit. Nah, apa itu tuas atau pengungkit? Itu sebuah batang yang dapat diputar di sekitar titik tumpu. Jadi dia itu kayak sebuah batang. Si batang itu dia bisa diputar ya di tumpunya, di titik tumpunya. Nah, itu adalah tuas atau pengungkit. Nah, di tuas itu ada 3 bagian. Ada namanya titik beban, ada namanya titik kuasa, ada namanya titik tumpu. Nah, di mana titik beban? Titik beban itu W ya, lambangnya adalah W. Nah, kalau di sini contohnya ada seorang laki-laki ya, ada seorang manusia mengangkat batu menggunakan alat. Nah, ini yang batu yang ininya. Nah, ini yang batunya itu adalah bebannya ya, W-nya. Terus ada lagi kuasa. Nah, kuasa itu si F-nya, gayanya ya, gaya yang kita berikannya, titik gayanya itu ini di sini. Ya, karena kan megang batunya di sini, megang alatnya kan di sini dia. Nah, titik tumpunya di sini. Lalu ada lagi tempat poros berputar disebut titik tumpu. Nah, ini titik tumpunya yang menumpuk supaya bisa mengangkat batunya ya, alatnya, kayu atau apa ini contohnya ya. Nah, ini titik tumpunya yang O-nya. Nah, lalu ada lagi namanya lengan kuasa, ada yang lagi lengan beban. Kalau lengan kuasa namanya LK, kalau lengan beban namanya LB. Apa itu LK? LK itu adalah jarak antara titik kuasa dengan titik tumpu, itu disebut dengan lengan kuasa. Titik kuasa berarti ini di sini, ini titik kuasanya, ini titik tumpunya. Nah, ini antara ini dengan ini itu disebut dengan lengan kuasa atau LK-nya. Lalu ada lagi jarak antara titik beban dengan titik tumpu, itu disebut dengan lengan beban. Jadi ini di sini titik bebannya dengan titik tumpu, jarak antara titik beban dengan titik tumpu di sini. Nah, itu disebut dengan LB. Nah, itu adalah lengan kuasa sama lengan beban. Nah, rumusnya apa? Rumusnya sangat banyak ya. Rumusnya itu adalah di sini ada F dikali LK W dikali LB, atau W dibagi F sama dengan LK dibagi LB. Bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini juga.
Nah, di setiap alat tuas itu punya keuntungan mekanik ya, punya keuntungannya berapa gitu ya, keuntungan yang didapatnya itu berapa. Nah, jadi keuntungan mekaniknya itu rumusnya adalah nih, perbandingan antara berat beban dengan gaya kuasa disebut dengan keuntungan mekanik. Jadi keuntungan perbandingan berat beban sama gaya, si beban ini sama gayanya itu perbandingannya itu disebut dengan keuntungan mekanik. Rumusnya apa nanti? Rumusnya Km sama dengan W dibagi F ya. Nah, atau bisa juga Km-nya LK dibagi LB, nanti tergantung ininya ya, tergantung nanti di soalnya. Nah, ini W dibagi F, Km-nya LK dibagi LB, bisa yang ini, bisa yang ini, tergantung nanti di soalnya ada apa ada usaha atau beban sama gaya, atau ada lengan kuasa atau lengan beban. Nah, itu rumus dari tuas atau pengungkit. Karena ada letak titik beban, ada titik tumpu, ada titik kuasa, maka ada dibedakan tuas itu. Ada tuas kelas pertama, ada tuas kelas kedua, ada tuas kelas ketiga. Nah, yang tuas kelas pertama itu kita membedakannya itu adalah tuas jenis pertama adalah titik tumpu, dia berada di antara titik beban sama titik kuasa. Jadi, dia titik tumpunya ada di tengah-tengah antara kuasa atau gaya sama titik bebannya. Nah, itu ininya. Ini LK-nya, ini LB-nya. Nah, ya. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Nih, contohnya yang pertama adalah gunting, ada tang, ada catut pembuka paku. Nah, di sini ada tang. Nah, si tang yang ini nih, ininya adalah gayanya. Nih, ini gayanya si tang ini. Terus titik tumpunya ini, yang ini di sini titik tumpu, ini bebannya. Nah, itu. Contoh lain adalah jungkat-jungkit ya, atau permainan yang jungkat-jungkit itu yang anak-anak naik. Nah, ya. Nah, itu sama ya. Dia kan papan. Di sini ada ininya, tempat ininya. Ini orang naik, sini naik. Nah, ini titik tumpunya ya. Ini bebannya, kuasanya ada di mana kuasanya tadi? Nah, ini kuasanya, salah ya, titik tumpunya ada di tengah-tengah di sini. Nah, itu ya. Sama juga kayak ini ya. Tumpu, beban sama kuasanya. Nah, kalau yang jenis kedua itu dia yang di tengahnya itu adalah si bebannya di tengah, sedangkan kuasanya itu di pinggir dan titik tumpunya di pinggir. Nanti bisa bolak-balik juga ya, mau ininya di sini atau ininya di sini. Nah, itu ya, kalau jenis kedua dia si bebannya ada di tengahnya ya. Itu ini LK-nya, ini LB-nya. Contohnya adalah ini ya, gerobak dorong. Nih ya, ini titik tumpunya, si rodanya, bebannya batunya di tengah nih ya, kan W-nya ini di tengah. Berarti dia si batunya di tengah. Nah, ini yang kuasanya F-nya, tempat kita ngedorongnya ya, memberikan gayanya. Nah, ini si kuasanya di pinggir, kan ini pinggir, W-nya di tengah. Nah, itu tuas jenis kedua. Yang tuas jenis ketiga itu dia yang si kuasanya dia di tengah nih, di antara titik beban sama titik tumpunya. Nah, itu ya. Contohnya adalah skop. Nah, ya, dia si titik kuasanya itu ada di tengah-tengah di sini. Ya, bebannya di sini, titik tumpunya di atas. Nah, itu. Jadi membedakannya, kalau tuas jenis pertama mah tumpunya dia ada di tengah, kalau jenis kedua itu bebannya ada di tengah, kalau jenis yang ketiga itu kuasanya yang ada di tengah. Nah, buat apa Bu ini membedakan? Nanti biasanya di soal-soal ada contoh-contohnya yang termasuk tuas pertama apa.
Contohnya ada ini, ada tang, ya, gunting, terus ada ini gerobak dorong, terus ada sekop di mana yang jenis kedua, berarti ini yang gerobak dorong karena dia bebannya di tengah, kuasanya di pinggir, titik tumpu juga di pinggir. Nah itu contoh dalam kehidupan seharinya. Sekarang kita ke contoh soalnya. Nah ini contoh soalnya di halaman 37, kita baca. Untuk mengangkat beban 1000 Newton digunakan tuas yang panjangnya 300 cm dan lengan bebannya 50. Hitunglah gaya yang diperlukan mengangkat beban. Pertama kali pastinya diketahui dulu ya. Diketahuinya ada apa ini? Mengangkat beban, berarti beban itu adalah W. W-nya 1000. Terus ada lagi di sini panjang tuasnya 300 cm. Nah, ini panjang tuasnya, nggak usah ya, berarti panjang tuas. Dan ada lengan bebannya 50. Hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Berarti ditanyakannya adalah si F-nya. Nah, ini ya. Diketahuinya W-nya 1000, LB-nya dia 50. Sebentar, ini salah ya. LK-nya 250, harusnya di sini 300, berarti ini salah ya. Berarti harus 250. Nah, itu ya. Si panjang tuasnya. Nah, ya. Panjang lengan kuasanya. Nah, itu ya. Nah, rumusnya tadi kan W dikali LB sama dengan F dikali LK. W-nya berapa? 1000. Masukin di bawah 1000. Titik ini nih, titik adalah dikali ya, titik itu kali. Nah, dikali LB-nya berapa? LB-nya 50, lengan bebannya 50, tulis 50. Sama dengan, ini sama dengan, berarti sama dengan lagi. F-nya berapa? F-nya yang ditanyakan, tulis lagi F-nya. LK-nya berapa? LK-nya 250, tulis ini 250. Nah, lanjut, karena F-nya itu berapa yang ditanyakan F-nya, jadi dikali dulu. 1000 dikali 50 berapa? Dibagi 250. Isinya adalah 200 ya. 1000 kali 50 berapa? Berarti 50.000. 50.000 dibagi 50 adalah 200. Nah, itu ya. Nanti kalau ditanyakannya LB-nya berapa? Sama ya. Kalau tanyakan LB-nya berapa? Berarti ini kali ini, F kali LK dibagi W. Nah, ya. Kalau ditanyakannya W-nya berapa? Berarti F kali LK dibagi LB. Kalau ditanyakannya LK-nya berapa? Berarti W kali LB dibagi F. Jadi dibolak-balik ya. Nah, itu dia tuas atau pengungkit. Nanti kalian mengerjakan soal dikumpulkan langsung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.